Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah dan hasil mini riset kami, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Mara Moda, dan yang kedua Dewi Novita, dan yang ketiga ada Nurul Halimatul Sa'diyah. Adapun judul dari makalah kami yaitu metode pengumpulan data penelitian arkeologi. Nah, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Nah, yang menjadi latar belakang masalah dalam makalah kami ini yaitu berkembangnya ilmu arkeologi yang pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan melalui peninggalan masa lalu. Nah, intinya tujuan arkeologi ini merupakan merekonstruksi sejarah masa lalu dan pola perilaku manusia. Kemudian ada 2 rumusan masalah yang ada di dalam makalah kami ini. Yang pertama adalah bagaimana pengumpulan data dalam penelitian arkeologi, dan yang kedua bagaimana pengolahan data dalam penelitian arkeologi. Selanjutnya ada pengumpulan data penelitian arkeologi, di mana pengumpulan data penelitian arkeologi meliputi yang pertama itu ada penjajakan, di mana penjajakan adalah peneliti melakukan pengamatan lingkungan terhadap lingkungan yang akan kita teliti. Selanjutnya ada survei. Nah, survei ini terbagi banyak macam. Yang pertama itu ada survei permukaan, di mana di survei permukaan ini peneliti melakukan pengamatan permukaan tanah, jenis tanah, atau jenis flora dan fauna yang ada di sekitar permukaan tanah. Kemudian ada survei bawah tanah, di mana survei bawah tanah ini dilakukan sebelum melakukan penelitian arkeologi dan menggunakan alat-alat khusus. Yang selanjutnya ada survei bawah air, di mana sama halnya dengan survei bawah tanah, survei bawah air ini dilakukan di bawah air dan menggunakan alat-alat khusus. Selanjutnya ada survei udara, di mana di survei udara ini peneliti melakukan pengamatan udara untuk mengetahui dari udara keadaan tanah. Nah, hasil dari survei udara ini berupa dokumentasi foto. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini wajib dilakukan oleh setiap arkeolog, yang mana kegiatan wawancara ini berupa interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan data dari informan. Nah, di penelitian arkeologi ini wawancara terbagi 2, yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Selanjutnya ada sampling. Sampling merupakan kegiatan penarikan contoh yang hasil dari sampling ini berbentuk dokumentasi atau foto. Dan yang terakhir ada ekskavasi. Nah, ekskavasi ini merupakan kegiatan penggalian benda-benda arkeologi di bawah tanah yang dilakukan atau dipimpin oleh seorang pemimpin. Adapun cara-cara untuk melakukan ekskavasi ini, yang pertama itu ada teknik speed, dan yang kedua ada teknik lapisan alamiah, dan yang terakhir ada teknik lot. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Di dalam penelitian arkeologi terdapat beberapa cara untuk pengolahan data. Yang pertama itu data-data yang akan diolah antara lain adalah artefak. Nah, artefak adalah benda-benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik itu bentuk keramik, batu maupun kapak. Nah, selanjutnya ada serbuk sari tanah, dan yang terakhir ada fitur. Fitur merupakan artefak yang tidak diangkat kemudian dikumpulkan oleh arkeolog dari tempat kedudukannya. Kemudian misalnya bekas lantai, bekas dinding maupun makanan, lubang dan sebagainya. Nah, setelah data dikumpul, kemudian maka dari itu data diolah melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada klasifikasi awal, di mana artefak yang dikumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan serta melakukan pencatatan penemuan
foto maupun gambar. Dan yang kedua ada klasifikasi lanjutan, di mana di klasifikasi lanjutan ini dilakukan untuk menentukan dan kemudian menyajikan data dalam kelompok yang sama maupun pola dan konteksnya. Selanjutnya ada analisis. Dalam penelitian arkeologi, analisis meliputi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap identifikasi, tahap penentuan atribut-atribut yang dimiliki, dan yang kedua ada tahap perekaman, di mana di tahap perekaman ini tahap memasukkan data dalam formulir atau struktur database, dan yang terakhir ada tahap pengolahan, di mana di tahap pengolahan ini arkeolog mencari korelasi data antara artefak atau konteks lainnya. Dan yang terakhir ada tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini dilakukan setelah seluruh tahap-tahap tadi terselesaikan, di mana dalam tahap pelaporan ini adalah bentuk tanggung jawab atau bentuk moral dari akademis terhadap penelitian yang dilakukannya. Nah, setelah pelaporan selesai, maka arkeolog diminta untuk mempublikasikannya hasil dari temuan penelitiannya, di mana publikasi dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain yang pertama lewat buku, dan yang kedua lewat pameran, di mana pameran ini merupakan usaha untuk memasarkan arkeolog atau benda-benda yang telah ditemukan kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir lewat visual, di mana para arkeolog bisa mempublikasikan secara visual yang dapat dilakukan dalam bentuk visualisasi berupa foto-foto, foto-foto arkeologi, serta bentuk audiovisual dalam bentuk film. Sekian dari isi dari makalah kami dari kelompok 1. Nah, selanjutnya teman saya akan mempresentasikan hasil mini riset kami. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Novita, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya beranggotakan 3 orang, yang pertama itu Marwah Mawaddah, dan yang kedua itu Nurul Halimatun Syadiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai koleksi arkeologi di Museum Negeri Sumatera Utara. Adapun latar belakang masalah dari penelitian kami yaitu bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Museum Negeri Sumatera Utara ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Daud Yusuf, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno berupa makara, sehingga Museum Negeri Sumatera Utara ini disebut dengan istilah Gedung Arca. Nah, berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Negeri Sumatera Utara ini dikategorikan sebagai museum umum, yang dimana sebagian besar koleksinya berasal dari Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya mulai dari prasejarah, koleksi pengaruh Hindu-Buddha, Islam hingga prasejarah perjuangan masa kini. Nah, maka dari itu kami tertarik untuk melihat bagaimana koleksi di Museum Negeri Sumatera Utara ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami kali ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana profil Museum Negeri Sumatera Utara, dan yang kedua itu bagaimana galeri Museum Negeri Sumatera Utara, dan yang ketiga itu apa saja koleksi yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama itu mengenai lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini di Jalan HM Joni nomor 15 Medan. Dan jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif, yang dimana kami di sini akan mendeskripsikan bagaimana koleksi yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Dan yang ketiga, dalam pengumpulan data kami menggunakan teknik observasi, yang dimana kami turun ke lapangan langsung untuk melihat bagaimana koleksi di Museum Negeri Sumatera Utara. Dan yang kedua, wawancara. Di sini kami mewawancarai pegawai di Museum Negeri Sumatera Utara, serta ada dokumentasi di sini berupa video dan foto yang kami ambil dari Museum Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya kita memasuki pembahasan, yang dimana pembahasan pertama kita mengenai profil Museum Negeri Sumatera Utara, yang dimana Museum Negeri Sumatera Utara ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai peninggalan budaya dan hasil dari kerajinan di berbagai suku di Sumatera Utara.
Dan museum ini dibangun pada tahun 1954 serta diresmikan pada tanggal 19 April 1982. Dan bangunan museum ini terdiri dari lahan seluas 10.468 meter persegi yang terdiri dari bangunan induk 2 lantai, dan sampai pada tahun 2005 museum ini memiliki 6.799 koleksi. Museum ini difungsikan sebagai ruang pameran temporer, ruang audiovisual, ruangan museum, tata usaha, dan sebagainya. Yang dimana di ruangan ini dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pakpak, dan Nias. Yang dimana di Museum Sumatera Utara ini kita dapat melihat bahwa ada suku pendatang baru, yaitu etnis Jawa. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua, yaitu mengenai Galeri Museum Negeri Sumatera Utara. Yang dimana yang pertama itu, ruang pertama di museum ini menampilkan sejarah geologi, yang dimana di sini menampilkan bagaimana terbentuknya alam semesta, pergeseran benua dan Pulau Sumatera, di mana sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Yang dimana koleksi pada ruangan ini ditampilkan replika hewan khas Sumatera Utara, replika fosil manusia purba, serta aroma kehidupan prasejarah lainnya. Dan yang kedua itu, ruangan kedua itu menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik hingga masa perundagian. Nah, di sini kita dapat menemukan benda-benda religi berupa patung, batu, dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dan gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut pustaka laklak. Nah, selanjutnya di ruangan ketiga ini kita dapat melihat peradaban Hindu dan Buddha yang menyebar ke wilayah Indonesia. Di ruangan ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara, di antaranya temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Selanjutnya di ruang keempat ini terdiri menampilkan ruangan Islam yang menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dan makam Islam yang ditemukan di daerah baru, Sumatera Utara, dan sebagainya. Di sini juga ada peninggalan Islam bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran dan naskah Islam tuan lainnya. Dengan sebuah replika Masjid Al-Jisi di Medan yang tepatnya terletak di Tanjung Pura, Langkat, negeri kelahiran Amir Hamzah. Nah, selanjutnya di ruangan kelima menampilkan koleksi sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera Utara, di mana koleksi ini menampilkan komoditas perdagangan kolonial, alat-alat, dan mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, serta model figur kolonial, yang dimana serta replika kehidupan kota Medan tempo dulu. Dan yang keenam itu ada menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Koleksi ini berupa foto-foto lukisan dari para pahlawan dan mantan-mantan gubernur Sumatera Utara. Di sini juga terdapat benda-benda koleksi lainnya seperti senjata tradisional, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan untuk melawan penjajah, serta menampilkan lukisan para pahlawan dan poster propaganda masa perang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimatu Sadia Sregar. Saya dari kelompok 1. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang peninggalan benda arkeologi di Museum Negeri Sumatera Utara. Keanekaragaman lokasi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari keanekaragaman pendukung budaya di Sumatera Utara. Terdiri dari koleksi suku Melayu, Batak. Nah, Batak terbagi juga dari Batak Toba, Mandailing atau Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpahan. Juga ada Nias, pesisir Sibolga, dan Tapanuli Tengah, serta juga ada suku pendatang seperti Jawa, Minang, Cina, dan India. Sampai saat ini jumlah koleksi ada 7.000 benda purbakala. Sebagian besar adalah benda asli. Klasifikasi koleksi meliputi geologika atau geografika, biologika, etnotropika, arkeologika, historika, numismatika, hieratika,
logika, keramikologika, koleksi seni rupa dan teknologi modern. Nah, selanjutnya lantai 1 atau lobi. Nah, museum ini menampilkan koleksi kehidupan prasejarah. Koleksi yang meliputi replika fosil manusia purba dan beberapa jenis binatang yang diawetkan. Nah, binatangnya itu seperti ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, ular sawah, burung, dan terenggiling. Nah, di lantai 1 sisi barat menampilkan peradaban awal masyarakat Sumut, meliputi temuan budaya megalitik yang berhubungan dengan kepercayaan benda-benda religi. Terdapat juga koleksi berbagai artefak peninggalan masa Islam. Nah, koleksi lainnya berupa keramik yang ditemukan di kota Cina Labuhan Deli. Diperkirakan berasal dari abad 11 sampai 14 Masehi. Di ruangan ini juga dipamerkan Al-Quran yang ditulis tangan dengan bahasa Arab serta replika Masjid Azizi Langkat. Juga dipajang tentang kolonialisme. Koleksi berupa komoditi perdagangan masa kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, perdagangan, maupun rempah-rempah, foto-foto bangunan prasejarah, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota pada masa tempo dahulu. Lantai 2 barat menyimpan koleksi alat-alat pertukaran, alat makan sirih, replika proses pembuatan senjata atau pandai besi, transportasi tradisional, juga jenis-jenis senjata tradisional, timbangan, tumbak, alat berbulu, dan peti mati Batak Toba. Lantai 2 timur menampilkan seni budaya, antara lain ada pakaian dari suku-suku lain, kerajinan tradisional berupa keramik, anyaman, dan tenun. Di ruangan ini juga dipamerkan alat musik tradisional, antara lain ada gondang 9 dari Tapanuli Selatan, gong dari Karo, sarune dan garantung dari Toba. Di halaman dalam bangunan museum ini juga terdapat taman yang digunakan untuk tempat penataan beberapa koleksi dari batu. Di antara lain ada artefak candi berupa makara. Ada prasasti terbuat dari batu yang menggunakan huruf Jawa kuno berasal dari candi Sitopayan Padang Lawas. Koleksi lainnya berupa stamba, arca singa, arca kepala budaya. Terdapat juga koleksi berupa nisan yang berasal dari Barus, Tapanuli Tengah, dan patung batu dari Nias Selatan berbentuk manusia laki-laki dan perempuan serta osa-osa. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. 1. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara merupakan untuk mengkonservasi benda-benda sejarah yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Selain itu, museum juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sarana pengenalan budaya bangsa, serta pusat penelitian serta pusat rekreasi dan pariwisata. Yang kedua, ada Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak daya tarik seperti bentuk bangunan yang unik, menggambarkan rumah adat Sumatera Utara dengan hiasan ornamen yang menghiasi bentuk bangunan. Koleksinya yang berjumlah ribuan membuat pengunjung semakin memahami hubungan antara satu etnis dengan etnis lain. Selain itu, museum juga memiliki perpustakaan sebagai tempat untuk menambah informasi yang belum diketahui, dan juga terdapat taman yang cukup indah mengelilingi museum serta banyak objek yang dapat dijadikan untuk berfoto. 3. Sebagai tempat pendidikan dan penelitian, museum banyak memanfaatkan oleh berbagai kalangan akademis untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dan sebagai ranah penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi atau data dari peneliti. Nah, selanjutnya ada dokumentasi gambar-gambar yang kami dapati dari lapangan. Nah, gambarnya itu ada tengkorak dari gajah Sumatera Utara. Yang kedua ada orang pada zaman purba. Yang ketiga itu ada cerita masa prasejarah. Yang keempat ini alat perkakas tentang masa purba. Selanjutnya juga ada Al-Quran yang ditulis tangan dengan berbahasa Arab. Selanjutnya ada patung-patung dalam peninggalan Hindu dan Buddha. Selanjutnya yang terakhir ini ada foto kami dengan pegawai di sana dan pengunjung di sana.
Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.